lagi salam buat kita semua. Salam karya. Ya, kakak Kak, minta semua layar dibuka kecuali kakak karena jaringan di tempat kakak sedang kurang baik. Ya, salam Kak Jusita, Salam karya, salam semuanya. salam Rafael Angel, Salam karya, salam semuanya. Salam. salam Carlo. Salam karya. Mana kakak Gebi? Kak Gaby lagi sibuk, Kak. Oh, iya iya. Salam berkat, Shalom Karya. salam Matthew, Salam karya. salam Damien. Salam karya. Damien sendiri, Iya, Kak. Priscilla sama Mary mana? Hesley, Musa, Priscilla, Mary, Hesley, Musa, Lagi. mana Damien? Kalau Ashley dengan Musa saya kurang tahu. Kalau Priscilla dan Mary udah tidur nih karya. Ayo kakak minta dengan sangat ya, tidak ada yang main-main lagi. Ya, sekali lagi kakak masih mendengar ada main-main kakak langsung keluarkan. Kalau tidak serius. Kakak tidak main-main ya. Tidak ada alasan. Ini ada HP soalnya. Kecuali nggak ada HP, lain perkara, lain cerita. Tolong sampaikan sama Priscilla, Mary, Hesley, dan Musa. Setiap minggu harus hadir. Siap Kecuali karya. berhalangan karena sesuatu hal yang nggak bisa ditinggal. Kakak maklumi. Ya, nggak ada alasan. Salam Esak, Olip. Salam Salam karya. Karya. Salam Maleaki. Salam karya. Iya, Maleaki sudah sangat lama ini baru hadir. Ya, Maleaki harus semangat ya. Mana Teresia? Teresa lagi ini mendownload. Eh, masa ada sebentar kamu sekode karya? Nanti bisa ikut. Iya, ada sebentar kamu sekode karya. Oke, iya. Sekali lagi salam buat kita semua. Salam Shalom karya. Kak. Iya, Salam karya. adik-adik, Salam karya. ya kakak berharap adik-adik sudah sangat mengerti karena setiap minggu ada ibadah Jum GAP, Generasi Anak Panah. Ya, kita hanya seminggu sekali, bukan setiap hari. Jadi nggak ada alasan adik-adik nggak bisa ikut. Ya, kecuali karena sesuatu hal yang nggak bisa ditinggal, itu pun harus ada WA, harus japri, harus ada kabar. Adik-adik harus belajar menghargai hal-hal yang kecil seperti ini. Ya, kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Tapi kalau alasannya karena malas, ngantuk, ogah-ogahan, kakak akan keluarkan. Tidak main-main. Mendingan kakak dua tiga anak tapi serius, nurut, daripada banyak tapi nggak ada satupun yang nurut. Ya, ini untuk semua ya, berlaku untuk semua. Minta perhatiannya dari adik-adik semua. Oke, adik-adik, kakak berharap adik-adik memperhatikan dengan baik. Jangan lupa di meja kalian ada Alkitab dan juga ada buku ya. Kalau bisa bukunya yang tebal ya, karena setiap minggu ada pembelajaran. Oke, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini ya. Kakak minta adik-adik datang dengan kesungguhan hati, datang dengan antusias, dengan semangat, dengan sukacita. Ya, kita hormati Tuhan kita hargai Tuhan kita, ya. Kita bersyukur kita masih bisa
mengikuti ibadah malam hari ini. Ya, mari adik-adik kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Engkau masih perkenankan kami kembali boleh beribadah malam hari ini. Hamba berdoa, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu terus mengurapi jalannya GAP malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati ibadah GAP. Roh Kudus, mari Engkau hadir, Engkau mengurapi, Engkau melawat setiap kami, siapapun kami tanpa terkecuali. Demikian pula ruangan di mana kami berada, juga keluarga yang mendampingi. Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang nggak bisa hadir malam hari ini, dimanapun mereka berada. Mungkin ada di antara mereka yang masih berhalangan karena sakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sakit penyakit mereka tahir, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila ada di antara mereka sedang di dalam masalah, Tuhan, mari berikan jalan keluar yang terbaik buat setiap permasalahan mereka. Bila ada di antara mereka yang masih bermalas-malas, dimanapun berada, Roh Kudus jamah, biarlah di minggu-minggu mendatang, Kau berikan kepada mereka semangat di dalam beribadah, sehingga di waktu-waktu mendatang mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepada Tuhan. Beri kepada kami roh kerendahan hati, roh yang mau diajar, roh yang mau dididik, roh yang mau dibentuk seturut kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus, mari berkati ibadah kami malam hari ini. Kami tahbiskan ibadah GAP, generasi anak panah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita naikkan pujian Ku masuk ruang Maha Kudus. Mari adik-adik semua bersuara ya. Sekalipun mic-nya ditutup, tetap adik-adik fokus ya. Sungguh-sungguh buka suaramu di tempat di mana adik-adik berada. Naikkan pujiannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari adik-adikku menyembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Adik-adik buka suaramu, tidak ada yang diam. Gaby, Carlo, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Mari adik-adik bersama-sama. Ku menyembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, mari adik-adik kita sembah Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, haleluya. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus, kami bersyukur, kami bersyukur. Adik-adik tidak diam, adik-adik belajar menyembah Tuhan. Apa yang adik-adik tahu tentang Tuhan? Adik-adik katakan Yesus sungguh baik. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Kami bersyukur sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Benar Tuhan, namamu kudus Tuhan. Kami bersyukur
Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Roh Kudus, mari. Biarlah Engkau juga menguduskan setiap hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, dan seluruh keberadaan kami. Roh Kudus, kami persilahkan Engkau juga yang beracara atas ibadah GAP malam hari ini. Roh Kudus juga yang melawat setiap kami, yang menjamah setiap kami. Beri kepada kami roh kerendahan hati, roh kelemah lembutan, roh yang mau diajar, dididik, dibentuk oleh Engkau. Roh Kudus, mari kami mempersilahkan Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi setiap kami yang hadir malam hari ini tanpa terkecuali. Bahkan keluarga yang mendampingi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Terima kasih. Adik-adik bisa dengar? Bisa Karya. Bisa. Ya, cukup merepotkan ya, nggak bisa buka layar. Ya, nggak tahu ini ada masalah apa di HP kakak ini. Ya, sekali lagi salam buat kita semua. Salam Karya. Salam Karya. Bagaimana kabar adik-adik semua? Puji Tuhan baik Karya. Baik Karya. Ya, bagaimana dengan cuaca di sana? Bagus atau sedang hujan? Hujan Karya. Oh, Sini sama bagus ya. Karya. Oh, di Papua malah bagus ya. Oke deh. Tetap semangat ya buat adik-adik semua. Iya. Adik-adik bagaimana kabar adik-adik semua? Baik Karya. Baik luar Kakak, biasa. puji Tuhan. Kakak mau tos tapi nggak nampak wajah kakak. Apa yang mau ditosin ya? Adik-adik nggak bisa lihat. Ya udah deh. Kalian sendiri deh yang tos-tosan deh. Ayo. Dua, tiga, tos. Dua, tiga, tos. Iya. Salam buat adik-adik yang ada di Papua. Salam Karya. Salam Karya. Salam adik-adik yang ada di Toraja. Salam Karya. Mana kakak? Mana abang? Ini. Salam adik-adik yang ada di Surabaya. Salam Karya. Salam adik-adik yang ada di Bekasi. Salam Karya. Salam Karya. Iya. Salam juga buat Kak Jusita dan juga buat keluarga yang mendampingi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik sebagai sukacita kita, sebagai rasa syukur kita, mari kita naikkan pujian. Segala perkara dapat ku tanggung. Ya, oke deh. Yuk, adik-adik bisa tepuk tangan di sana ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ayo adik-adik. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ayo sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita naikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik siapa di sini yang mengalami, yang merasakan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini? Adik-adik mengalami kebaikan Tuhan? Katakan amin. 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 Iya. Yuk, Amin. adik-adik kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, mukanya masih mutung nggak? Mukanya masih sedih nggak? Tidak Coba kalian. nampakkan gigi Tidak. kalian. Coba nampakkan gigi kalian. Nggak ada yang ompong kan? Nggak ada yang berkurang kan giginya? Oke deh. Kalau Matthew seperti itu modelnya ya. Oke, adik-adik yuk kita naikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya, ayo kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Adik-adik bisa tepuk tangannya. Oke, 2, 3, ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kakak belum lihat nih tepuk tangannya aja kayak Carlo masih lemes. Tepuk tangan kok kayak orang ngapain? Kita tepuk tangan buat Tuhan kita loh, yang sudah teramat baik sama kita. Ayo mana tepuk tangan yang benar dong. Tepuk tangan jangan kayak orang lagi minta sesuatu. Ayo, mana tepuk tangan yang benar? Ayo. Ya, tepuk tangannya benar ya. 2, 3, iya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Iya. Adik-adik, kemarin tanggal 18, teman kita, Aura dari Bekasi, GAP dari Bekasi, berulang tahun. Yang ke-15 tahun. Yuk kita mau sapa dulu ya buat teman kita Aurel. Ntar lagi dia bersaksi ya. Yuk kita katakan selamat ulang tahun Aurel. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, Selamat ulang tahun Aurel, Ulang Tuhan Yesus tahun Aurel. memberkati. Ulang tahun Aurel. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun Aurel, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati juga. Sama-sama. Iya, silakan Aurel saksikan bagaimana yang berulang tahun kali ini. Ya, silakan.
Iya, puji Tuhan, kemarin tanggal 18, aku bisa, aku ulang tahun ke 15 tahun. Itu semua karena kebaikan Tuhan di hidup aku juga. Aku bisa sehat, aku em, bisa, masih bisa sampai sekarang. Ya, puji Tuhan, Tuhan selalu sama aku, terus Tuhan selalu menyertai aku selama hidup aku sampai aku 15 tahun ini. Udah sih Kak, mungkin itu aja. Oke deh. Iya, mengucap syukur ya Aurel. Ya, di pertambahan usia masih bisa menikmati kebaikan Tuhan, ya. Semakin bersemangat ya menjadi anak panahnya Tuhan, ya. Harus lebih bersungguh-sungguh lagi, ya. Tuhan Yesus Ya, memberkati. masih berkati Bagaimana juga. dengan adik-adik yang lain? Kakak mau dengar Teresia, Maliaki, Damien, khusus buat kalian. Ayo, bagaimana dengan Teresia sama Maliaki? Sudah cukup lama kakak nggak dengar atau nggak lihat kalian. Ada yang mau disaksikan? Silakan. Kayaknya tidak ada ya karya. Wah, beneran nggak ada. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Damien sama Maliaki? Cuma Kalau senyum-senyum. saya Tidak karya ada karya, minggu tidak ada. Tidak ada juga. kalau Damian beberapa hari kemarin itu ada sedikit Oh, demam, terus sakit apa namanya nih, kacang air. cacar air, terus tapi beberapa hari ini saya berdoa kepada Tuhan, Mama juga kasih obat, saya minum dan puji Tuhan minggunya sudah cacar airnya sudah berkurang dan mulai pulih kembali karya. Sudah kembali bersekolah? Sudah mulai bisa besok mulai masuk sekolah lagi karya. Oh, puji Tuhan ya. Tuhan sembuhkan sempurna ya kesehatan Damien. Di hari-hari mendatang bisa kembali bersekolah, kembali beraktivitas dengan penuh semangat dan sukacita. Ya, oke deh. Ya, terima kasih buat kesaksian adik-adik semua. Ya, kakak berharap nanti Teresia, Maliaki, dan adik-adik GAP lainnya, yuk bersaksi buat Tuhan. Ya, sekali lagi kakak berharap adik-adik lebih bersemangat lagi ya dalam mengikuti pembelajaran di GAP Generasi Anak Panah. Adik-adik, kita akan tutup ya ruang kesaksiannya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Siap Sudah. karya. Siap Yuk karya. katakan, saya sudah siap. Saya sudah siap. Ya, sudah Saya siap. Saya sudah siap. Yang benar ngomongnya saya sudah siap. Ayo, 2, 3, iya. Saya Saya Sudah Siap. 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 Sudah siap. Oke deh, yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari engkau mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kau mengurapi hambamu yang sebentar akan menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu, juga memberkati adik-adik kami. Beri kepada adik-adik kami roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan, untuk mereka boleh menangkap dengan baik pembelajaran malam hari ini. Roh Kudus, mari kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang melawat, Engkau sendiri yang mengurapi, dan Engkau sendiri yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom karya. Ya. Salam Salam buat Eklesia dan Salam Gaveria. karya. Shalom karya. Iya. Adik-adik kakak minta dengan sangat pada saat pembelajaran semua pandangan fokus, telinganya fokus, semua panca inderanya fokus, tidak ada yang bermain-main.
Ya, kakak minta dengan sangat ini pembelajaran. Ya, GAP itu pemuritan. Ya, jadi adik-adik harus punya roh kerendahan hati untuk mau diajar. Ya, oke. Adik-adik minggu lalu, ya, kita liburkan karena cuaca sedang tidak mendukung, ya, terutama di tempat kakak. Ternyata di tempat Kak Jusita juga tidak mendukung, ya, jadi diliburkan. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya 2 minggu yang lalu, kakak ngebahas tentang apa? Mana suaranya? Baharu di dalam Kristus. Kristus, ya. Sekarang temanya adalah baharu di dalam Kristus bagian 1. Dengan subtema, temanya adalah baharu di dalam Kristus, subtemanya adalah menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Kakak minta adik-adik perhatikan dengan sangat. Kalau adik-adik tidak mengerti, adik-adik bisa tanyakan langsung. Ya, oke deh. Adik-adik masih ingat? Sekarang kita ada di pergantian tahun. Di tahun berapa ini? 2025. Siapa yang masih menganggap bahwa ini bukan tahun 2025, tapi 2024? Apakah adik-adik tahu ini sudah berganti tahun atau masih tahun yang lama? Sudah berganti tahun. Tahun baru. Tahun. Berarti adik-adik sudah memasuki tahun 2025. Nggak ada yang masih 2024 ya? Kalau ada yang masih 2024, kembali ke alamnya. Oke, kita sekarang sudah berada di tahun 2025. Adik-adik kakak mau tanya, apakah di tahun yang baru ini adik-adik punya harapan-harapan yang baru sama Tuhan? Ada kerinduan sama Tuhan? Ada permohonan sama Tuhan? Ada nggak? Ketika memasuki tahun, adik-adik punya harapan apa? Punya kerinduan apa? Punya permohonan apa? Ada nggak? Coba, Ada kakak mau kerinduan. tanya. Adik-adik ketika memasuki tahun, adik-adik punya apa sama Tuhan? Pengen apa sama Tuhan? Ayo. Ayo, coba bersuara. Coba, kalau Carlo, apa Carlo? Kamu Ingin pengen apa memuji, sama Tuhan di tahun ini? ingin memuji Tuhan. Ingin memuji Tuhan. Ayo, kamu nyanyi sekarang. Langsung kakak tembak loh. Iya, oke deh. Ingin memuji Tuhan. Kenapa Carlo ingin memuji Tuhan? Emang kemarin-kemarin Carlo nggak muji Tuhan? Ini Kak, dari kemarin kagak masuk. Heeh. Terus sekarang kamu rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi. Iya. Iya Kak, Ada lagi yang lain? enggak Karya. Oke deh, ya. Oke, bagaimana dengan Matthew? Ada harapan apa kamu di tahun ini? Lebih dekat dengan Tuhan, Kari. Nah, kemarin itu jauh-jauh. Sudah dekat, lebih dekat lagi. Iya? Lebih tekun mempelajari firman-Nya. Oke deh, ya. Bagaimana dengan Teresia? Kamu punya harapan apa, Teresia? Kemarin kan bolong-bolong nih, Teresia. Sekarang lebih bolong-bolong lagi. Tidak Karya, lebih giat untuk mempelajari. Iya, iya, lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih antusias lagi, lebih rajin lagi. Ya, Teresia?
Sekarang kakak mau tanya Gave. Gave punya harapan apa di tahun yang baru ini? Tidak ada harapan, Kak. Gak ada harapan? Coba. Gak ada harapan? Kenapa Gave? Itu kisah. Suka beli mainan. Itu enggak ada harapan ya lah. Oke deh. Nanti kakak kasih catatan khusus ya buat Gave ya. Oke, sekarang bagaimana dengan Eklesia? Sama dengan Gave? Ada karya Apa? pengen lebih mengetahui tentang pelajaran Tuhan Yesus dan panjang umur selalu. Iya. Kalau Gave tadi nyimak nggak pertanyaan kakak? Oke deh, nggak apa-apa. Sekarang bagaimana dengan Maleaki? Ada harapan apa Maleaki di tahun yang baru ini? Ingin berubah dari sebelumnya, Karya. Berubah menjadi lebih baik atau lebih jahat? Lebih baik, Karya. Oh iyalah, masa lebih jahat? Oke deh, menjadi lebih baik ya, sesuai dengan maunya Tuhan atau maunya Maleaki? Tidak tahu juga, Karya. Sesuai maunya Tuhan atau maunya Maleaki? Maunya Maleaki, Bang Karya. Waduh, masa maunya Maleaki? Maunya Tuhan dong. Ayo nyimak nih pertanyaan kakak. Sesuai maunya Tuhan atau maunya Maleaki? Tuhan, Karya. Iya, ini kakak luruskan ya. Bagaimana dengan berkat? Boleh semakin dekat lagi sama Tuhan, sama boleh ningkatin nilai di sekolah. Iya. Bagaimana dengan Aurel? Bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, terus bisa masuk SMA yang aku pengen, sama ningkatin nilai lagi sih, Kak. Iya. Bagaimana dengan Rahel? Menjadi pribadi yang lebih baik sama semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Iya. Bagaimana dengan Mesa? Menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan sekolah yang kuinginkan. Iya. Olivia? Saya ingin kalau baca kitab udah nggak bolong-bolong lagi, Kak. Gak bolong-bolong lagi. Bagaimana dengan Rafael? Rafael di kamar mandi, Kak. Oke deh. Sekarang bagaimana dengan Angel? Angel ingin lebih baik lagi karena Angel berharga. Dahsyat Boleh. ya. Iya. Bagaimana Boleh dengan Rafael? Iya. Kak, mau Oi, nyanyi? mau nyanyi? Nyanyi apa? Aku kecil tapi berharga. Oh, lagunya panjang pendek? Panjang. Panjang? Pendek. Oh, Pendek. pendek. Aduh, mana yang benar nih? Panjang atau pendek? Pendek. Oh, ya udah. Ayo, silakan. Aku kecil tapi berharga. Karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku.
hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Terima kasih Karya. Oh, walaupun masih kecil, tapi aku berharga di mata Tuhan. Ya, oke deh. Makasih Angel, suaranya bagus. Tuhan berkati. Bagaimana dengan Abang Rafael? Ayo, punya harapan apa, Abang Rafael? Rafael berharap ke depannya Rafael lebih lagi dekat dengan Tuhan dan tidak bolong-bolong baca Alkitab. Itu sudah setiap minggu ya, Rafael. Oke deh ya. Oke, sekarang bagaimana dengan Yeskil? Punya harapan apa Yeskil? Lebih dekat dengan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Ini mah bukan bahasa anak-anak lagi ya. Kalau sudah sampai kehendak Tuhan, ya, berarti dia punya kerinduan yang besar sama Tuhan. Bagaimana dengan Karan? Ini nggak bisa buka layar kita, Karan. Ayo. Ingin lebih dekat dengan Tuhan, lebih rajin lagi baca Alkitabnya, gak malas-malasan, terus ikut lomba-lomba yang bergengsi. Lomba-lomba yang bergengsi. Wow. Iya deh. Oke deh. Adik-adik, kakak mau tanya. Adik-adik punya harapan? Harapannya bagus-bagus ya kalian. Nih, perhatikan dengan baik apa yang kakak sampaikan malam ini. Ya, ketika memasuki tahun yang baru, ya, kita punya kerinduan yang besar. Ya, tadi ada yang mau lebih dekat sama Tuhan, baca Alkitabnya nggak bolong-bolong, ingin memuji Tuhan, ingin masuk ke sekolah yang favorit, ya, ingin ikut lomba yang bergengsi, dan lain sebagainya. Ingin melakukan kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Kakak mau tanya sama kalian, pernah nggak meleset semua harapan itu? Pernah nggak meleset? Tadi punya keinginan nggak bolong-bolong, ternyata bolong-bolong. Ayo, Rafael Angel, perhatikan. Ternyata bolong-bolong. Meleset apa enggak itu? Pengen melakukan kehendak Tuhan, ternyata enggak ngelakuin kehendak Tuhan. Meleset apa enggak itu? Meleset. Pengen memuji Tuhan, tapi yang ada bobok mulu. Meleset apa enggak itu? Meleset, Karya. Artinya, adik-adik perhatikan dengan baik. Manusia itu masih ada di dalam dirinya manusia lama. Ya, masih ada pakaian lama. Nah, pakaian lama atau manusia lama yang ada di dalam diri kita itu cenderung untuk melakukan apa yang baik atau apa yang jahat atau apa yang tidak benar di mata Tuhan. Coba, manusia lama atau pakaian lama yang kita pakai itu membawa kita kepada Tuhan atau malah sebaliknya? Ayo. Membawa kita kepada Tuhan atau enggak? Enggak, Karya. Membawa kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada Iblis. siapa kalau enggak kepada Tuhan? Iblis. Nah, makanya kenapa tadi kakak tanya sama kalian? Makanya kita harus tahu kita ini mau ikut Tuhan atau sebaliknya. Kita mau komitmen sama Tuhan atau sebaliknya. Sampai di sini adik-adik paham nggak? Jadi nggak janji sama kakak ya.
Adik-adik, kenapa kakak tanya seperti ini? Artinya adik-adik sedang bicara dengan siapa di sini? Ayo, sedang berjanji sama siapa di sini? Tuhan, Sedang komitmen sama siapa di sini? Ayo. Tuhan, Nah, kalau dengan Tuhan harus diwujudkan atau enggak? diwujudkan. Cuma Bukan. yang jawab, bagaimana dengan yang lain? Harus Diwujud. diwujudkan. Makanya adik-adik kenapa masih kita mengenakan manusia lama atau pakaian lama? Karena kita terlalu asik dengan pakaian itu. Padahal tahu nggak adik-adik? Adik-adik seharian ganti baju apa enggak? Ganti baju. Ganti baju. Siapa di sini pakaiannya dipakai sampai berhari-hari? Ayo, kakak mau tanya jujur. Tidak. Siapa di sini pakaiannya hari ini dipakai langsung diganti sorenya? Atau kalian bawa sampai tidur? Bawa sampai besok, bawa lagi sampai besok, masih pakaian yang lama, pakaian yang sudah bau keringat, pakaian yang sudah lusuh, pakaian yang sudah kotor. Apakah itu yang masih adik-adik pakai? Atau adik-adik nggak betah dengan pakai pakaian yang seperti itu, sehingga ketika eh, apa mau ganti hari, adik-adik harus sudah ganti baju. Ayo, kakak mau tanya sama kalian, siapa di sini masih asik dengan pakaian lamanya atau asik dengan manusia lamanya? Ada di sini? Ada di sini? Adik-adik kakak mau tanya, sampai di sini adik-adik paham nggak? Paham, Kak Ria. Makanya ingat baik adik-adik, ini tadi kayak Teresia, Maleaki, Rafael, Angel, Rahel, Matthew, Carlo, ya kalau tadi si Gave enggak ya, Eklesia, Yehezkiel, Aurel, Berkat, Mesak, Olive, Maleaki, Damien, dan juga Karen. Tadi buat pernyataan bahwa adik-adik punya sesuatu yang baru. Itu yang harus kita wujudkan atau enggak? Ayo. Wujudkan. Wujudkan. Gak ada kata bolong-bolong lagi ya, Rafael Angel. Gak ada lagi nggak memuji Tuhan ya, Carlo. Gak ada lagi nggak melakukan kehendak Tuhan ya, Yeskil. Gak ada lagi yang belajarnya masih malas-malas ya, Aurel, Rahel, Karen, dan semua kita, termasuk kakak. Gak ada lagi yang bolong-bolong ya, ikut Juk. Artinya kita sedang buat pernyataan di hadapan siapa di sini? Tuhan. Dengan Tuhan. Makanya adik-adik kalau kita masih pakai pakaian yang lama, berarti kita membiarkan badan kita berkeringat, badan kita bau, badan kita kotor. Enak gak sih? Kalau kita masih pakai pakaian yang lama, enak gak sih? Kalau kita masih mengenakan manusia lama, enak nggak? Enggak enak kali ya. Makanya adik-adik, ketika kita menyadari hal ini, kita harus apain itu baju lama kita atau apain itu manusia lama kita. Kita harus tanggalkan, kita harus ganti, kita harus matikan itu. Jadi sampai di sini adik-adik paham apa yang harus kita matikan. Yuk kita lihat Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Coba kita lihat yuk, ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita tanggalkan? Apa yang harus kita matikan? Apa yang harus kita ganti dari tubuh kita atau dari hidup kita sebagai anak Tuhan, supaya kita nggak terus melulu melekat manusia lama di dalam diri kita. Coba perhatikan ya, dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 19 ya. Di situ ada poin-poinnya juga. Efesus 4 ayat 25 sampai dengan 31. Itu ada cukup banyak ya. Coba kakak kasih poin-poinnya aja ya. Coba adik-adik perhatikan, bisa gerak cepat ya.
pikiran yang sia-sia, ya, pengertian yang gelap, tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, bodoh, keras kepala, perasaan yang tumpul, menuruti nafsunya, penuh dengan kecemaran, berdusta, pendosa, pemarah, pendendam, dikuasai oleh iblis, pencuri, pemalas, tidak bekerja dengan baik, tidak peduli dengan sesamanya, berkata kotor, mendukakan Roh Kudus, geram, suka bertengkar, fitnah. Adik-adik yang mana? Ayo coba. Yang kakak sebutin tadi. Mana yang lebih cenderung atau lebih condong di dalam diri adik-adik, lebih dominan? Coba. Tahu nggak yang tadi kakak sebutin? Siapa yang masih suka bohong? Nah, tadi ada tuh berdusta, itu pembohong itu. Suka bohong sama mama. Apalagi siapa yang suka marah di sini? Pokoknya kalau permintaannya nggak diturutin, marah, dimarahin itu orang rumah. Terus di sini ada apa? Keras kepala kalau dibilangin ngeyel, nggak mau dengar. Ada nggak di sini? Ada nggak? Ah, ngaku ya, ngaku. Ah. Ya, ngaku ya. Kalau dibilangin pasti keras kepala, sotoy gitu loh. Ya, sotoy tahu kan? Sok tahu. Ya, apalagi berkata kotor. Ada nggak di sini berkata kotor? Semua kebun binatang disebutin, semua sayur-sayuran disebutin, ya bayam, wortel, ya enak ya kalau dimakan. Ini ngomongnya nggak baik gitu loh. Ya, apalagi tidak bekerja dengan baik, misalnya belajarnya nggak sungguh-sungguh, ya masih sering dibilangin sama orang tua, belajar kamu, ayo mau nilai bagus tapi belajar enggak, mau masuk sekolah favorit tapi belajarnya enggak. Apa kayak gitu adik-adik? Tidak. Ya, nggak bisa. Dari mana kamusnya? Bisa masuk sekolah favorit, tapi belajarnya enggak. Padahal saingannya berat. Harus belajar kita. Ya, apalagi? Mendukakan Roh Kudus. Nih, mendukakan Roh Kudus misalnya. Udah tahu waktunya baca Alkitab. Nanti dulu deh Tuhan. Saya kan enakan main game loh Tuhan. Saya nonton TV dulu ya Tuhan. Nonton Upin Ipin. Nonton tontonan anak-anak Jepang. Nanti dulu deh, mendingan saya liatin apa ya, vlog-vlog yang bagus-bagus. Adik-adik kalau ada kayak gitu, adik-adik dahuluin yang mana? Baca Alkitabnya atau liatin ruang guru? Atau liatin yang lain? Kejuaraan-kejuaraan yang ada di vlog-vlog itu. Kejuaraan karate misalnya, kejuaraan badminton misalnya. Nah, adik-adik, ini perhatikan baik-baik. Ya, kalau masih ada seperti itu, berarti kita masih mengenakan manusia lama atau sudah mengenakan manusia baru? Ayo. Kalau masih ada hal-hal seperti itu, berarti manusia lamanya lebih dominan atau sudah berkurang atau sudah ditanggalkan dari dalam diri kita? Dominan. Lebih dominan. Nah, kalau lebih dominan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tanggalkan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menanggalkan. Tahu nggak ditanggalkan? Tahu nggak arti menanggalkan atau ditanggalkan? Tahu nggak? Kalau kita masih pakai pakaian yang lama nih udah seharian, kita nih sekolah nih tadi nih dari pagi sampai malam nih masih pakai pakaian sekolah. Apa adik-adik bawa sampai tidur? Tidak. Tidak. Ini mama juga, mama lagi. Ini kakak juga bilang nih sama Karen. Karen pulang sekolah ganti baju. Emang nggak gerah itu bajunya masih nempel di badan kamu. Tuh kakak bilang begitu loh. Ntar dulu katanya. Padahal kakak udah bilang sama Karen. Itu kan baju udah seharian. Emang betah kamu pakai pakaian seharian?
Nah, sama adik-adik, ketika ada manusia lama di dalam diri kita, ya kayak tadi tuh keras kepala, bodoh, tidak menyembah Tuhan, pemalas, ya banyak macam itu. Nanti kakak sebutin ya. Ya suka bertengkar, ya berbohong, berkata kotor, tidak peduli sama sesama, tidak belajar dan lain sebagainya. Itu harus kita apain dari hidup kita, dari dalam diri kita tanggalkan, ya harus ditanggalkan. Nggak bisa tidak. Nah sama adik-adik, ketika kita memasuki tahun yang baru, kita punya harapan. Harapan itu bisa terjadi kalau kita wujudkan, kita lakukan. Makanya tadi kenapa kakak tanya, apa harapan adik-adik? Mau belajar lebih giat, mau menyembah Tuhan, mau dekat sama Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, mau masuk ke sekolah favorit, mau belajar lebih sungguh lagi, mau baca Alkitab nggak bolong-bolong. Itu harapan yang baik semuanya. Tapi kalau tidak dilakukan, bisa terjadi nggak? Nggak bisa. Lebih dekat lagi sama Tuhan atau malah sebaliknya? Malah sebaliknya, makin jauh sama Tuhan. Karena nggak dilakukan. Makanya Rafael Angel, jangan coba sekedar janji. Adik-adik yang lain juga jangan cuma sekedar janji. Tapi harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Buktikan. Ya, oke. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap manusia lama kita atau terhadap pakaian lama kita adalah ditanggalkan. Ditanggalkan. Adik-adik kakak mau tanya, gampang nggak menanggalkan itu semua? Setiap pakaian lama yang ada dalam diri kita. Cuma dibuka kok. Gak gampang kalau kita nggak punya kerendahan hati. Kalau kita nggak punya kerelaan hati. Harus punya kerendahan hati dan kerelaan hati. Ya, oke. Bagaimana Teresia, Maleaki, Damien? Paham? Jadi Paham, nggak Kak. ada alasan. Ya nggak ada alasan saya nggak sempat lagi memuji Tuhan. Nggak ada alasan tuh. Sebisa mungkin satu hari kita baca Alkitab. Memuji Tuhan, nyembah Tuhan, sama berdoa harus ada. Setiap hari. Masuk hari baru, sama. Jangan kita muji Tuhannya akhir tahun, sampai sekarang baru muji Tuhan. Baru muji Tuhan lagi. Jangan seperti itu. Jadi artinya gini adik-adik ya, perhatikan dengan baik ya. Manusia lama itu membawa kita kepada apa? Kepada iblis ya. Karena iblis berusaha ingin menarik kita jauh dari Tuhan. Yuk kita buka dari Galatia 5 ayat 21. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita nggak menanggalkan manusia lama seperti ini. Ayo perhatikan. Galatia 5 ayat 21b. Sudah adik-adik buka? Galatia ada di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Baru, Kak. Ya, ayo kita buka ya. 2, mulai dari terhadap semuanya itu. 2, 3, ya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya adik-adik kalau kita tahu ya kayak tadi malas, kita biarkan malas. Kalau tadi berkata kotor, kita biarkan berkata kotor. Kita nggak berubah, kita nggak tanggalkan, kita nggak buang itu. Apa yang terjadi? Kita layak nggak masuk dalam kerajaan Allah? Layak nggak? Tidak. Adik-adik pilih kerajaan sorga atau kerajaan neraka. Kerajaan surga. Kalau mau kerajaan sorga, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Yang bolong-bolong tadi baca Alkitabnya ditanggalkan. Yang nggak memuji Tuhan ditanggalkan. Yang nggak melakukan kehendak Tuhan ditanggalkan. Apapun yang tidak baik harus ditanggalkan. Oke, sampai di sini paham? Yang masih malas-malas tuh, ada tuh pemalas,
pendusta, itu juga harus ditanggalkan. Ya, adik-adik janjinya sama Tuhan atau sama kakak? Tuhan. Janjinya sama Tuhan, ya. Makanya adik-adik, ayo tanggalkan apa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tanggalkan apa yang membuat kita malas, apa yang membuat kita berkata kotor, apa yang membuat kita berbohong, apa yang membuat kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, oke, sampai di sini adik-adik mengerti? Ya, manusia lama kita harus ditanggalkan. Yang kedua, apa? Komitmen. Coba, tadi kan udah janji nih kalian. Tahun ini, Rafael, Angel, mau baca Alkitab nggak bolong-bolong. Komitmen ya, sepenuh hati. Nggak lagi, masih main-main kak, saya nggak punya waktu. Waduh, nggak punya waktu. Dalam satu hari, main sih bisa 2 jam. Baca Alkitab setengah jam aja nggak bisa. Oke, sampai di sini paham ya, Rafael, Angel? Rafael, Angel, paham? Ya, ya. Mulai hari ini ya, mulai hari ini. Carlo, mulai hari ini. Mau memuji Tuhan lebih lagi, baca Alkitab lebih lagi? Mau karya. Ya, oke deh. Ya, buat adik-adik semua ya. Oke deh. Ya, yang pertama adalah menanggalkan manusia lama. Tadi tahu kan manusia lama seperti apa? Tahu kan? Nanti adik-adik bikin ya. Dari Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Efesus 4 ayat 25 sampai 31. Tulis itu poin-poinnya. Nanti kakak tanya itu. Ini pertanyaan belum kakak kasih sama kalian. Nanti kalian tulis Efesus 4 ayat 17 sampai 19 itu tentang apa manusia lamanya? Salah satunya pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, degil hati, perasaannya tumpul. Terus tuh, nanti tulis ya. Oke ya, adik-adik tahu ya. Terus yang kedua dari Efesus 4 ayat 25 sampai 31. Oke, yang pertama adalah manusia lama harus ditanggalkan atau menanggalkan manusia lama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya terwujud? Ayo, bikin apa dulu kita sebelumnya? Komitmen. Yang ketiga, selain komitmen apa? Bertindak atau lakukan. Ya, oke, adik-adik sampai di sini paham? Yang pertama apa? Terhadap manusia lama? Coba, Rafael, apa yang pertama? Tanggalkan. Apa? Manusia lama. Menanggalkan manusia lama atau Manusia lama harus ditanggalkan. ya, menanggalkan manusia lama atau mengganti atau membuang ya. Oke. Yang kedua, kita harus gimana? Ayo, bikin apa dulu? Komitmen. Komitmen. Tadi kalau misalnya manusia lamanya berkata kotor, komitmennya apa? Tidak berkata kotor, mulai berkata-kata yang baik. Nanti bikin seperti itu ya, paham ya? Nanti kakak tanya loh. Kalau kakak ada pertanyaan, adik-adik makanya simak nih hari ini pembelajaran kakak. Ya, kalau tadinya adik-adik malas belajar, nanti tulis rajin belajar. Ya, kalau tadinya berbohong, tidak berbohong lagi. Oke, ngerti ya? Ini yang kakak kasih seperti ini, adik-adik pahami ya. Oke, yang kedua adalah komitmen. Yang ketiga, untuk supaya komitmen itu bisa terjadi, apa yang harus kita lakukan? Bertindak atau dilakukan. Bertindak atau lakukan. Adik-adik mau lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang baik di mata Tuhan, mau? Mau. Ya, mulai Mau. lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, oke adik-adik sampai di sini pembelajaran kita. Coba kakak mau tanya, siapa dari adik-adik gak paham pembelajaran malam ini? Adik-adik paham semua? Kakak mau tanya, Galatia 5 ayat 21b. Apa yang akan
kita terima ketika kita tidak melakukan atau tidak menanggalkan manusia lama kita? Apakah kita layak menjadi bagian dalam kerajaan Tuhan ataukah tidak? Tidak. Jangan sampai ya adik-adik, kakak berdoa loh. Ini nggak main-main ya adik-adik. Karena manusia lama itu harus ditanggalkan adik-adik. Nggak bisa nggak. Kalau kita selama hidup tidak mau menanggalkan itu semua berarti masih dominan. Ya, perbuatan-perbuatan kedagingan, perbuatan-perbuatan si jahat, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan masih masih ada di dalam diri kita. Itu harus ditanggalkan adik-adik. Ingat kayak tadi ilustrasi tadi mengenai pakaian, jangan dipakai seharian ya adik-adik, cepat ganti. Demikian pula dengan manusia lama, harus cepat ditanggalkan. Harus cepat dimatikan dari hidup kita. Ya. Oke. Adik-adik di sini paham ya? Nanti kakak kasih pertanyaan, adik-adik sudah bisa menjawab dengan baik. Oke. Rafael Angel, bagaimana dengan kalian? Apa yang akan kalian lakukan di sini dengan pembelajaran malam ini? Meninggalkan manusia, Kenapa, Dek? meninggalkan manusia lama. Ya, meninggalkan manusia lama. Misalnya seperti apa? Manusia lama yang ada dalam diri Angel, yang ada dalam diri Rafael seperti apa? Kalau baca baca firman harus rajin. Apakah seperti itu, Rafael? Mau bolong-bolong lagi? Harus mulai lakukan dengan benar di mata Tuhan ya. Oke, bagaimana dengan Matthew? Dari pembelajaran ini apa yang kamu tangkap dan apa yang harus kamu lakukan? Meninggalkan pakaian yang lama Ya. Terus apa yang akan kamu lakukan? Kamu menyadari nggak manusia lama itu bagaimana? Bisa membawa kamu kepada apa? kepada si jahat, Kepada si jahat. Si jahat ini membawa kita kepada kerajaan sorga atau kerajaan si jahat? Kerajaan iblis atau kerajaan neraka? kerajaan neraka, Pilih yang mana? kerajaan neraka kali. Eh, kamu pilih mana? Ini kakak jadi tertawa deh. Kamu pilih mana? Kerajaan sorga atau kerajaan neraka? Oh, kerajaan surga kali ya. Nyimak dong. Iya. Terus apa yang akan kamu lakukan? Lebih tekun mendalami firman Tuhan. Oke deh. Sekarang bagaimana dengan Carlo? Apa yang harus kamu lakukan dari pembelajaran malam ini? Membuat komitmen. Apa komitmen Carlo? Bisa lebih fokus memuji Tuhan. Lakukan ya, Dek. Ya karya. Bagaimana dengan Yeskil? Ya, karya. Iya. Dari pembelajaran ini apa yang kamu tangkap dan apa yang akan kamu lakukan? Menanggalkan manusia lama dan membuat komitmen dan langsung bertindak. Apa yang kamu bisa simpulkan dari manusia lama ini? Manusia yang
berbanding terbalik 180 derajat dengan kehendak Tuhan. Iya. Itu harus kita Melakukan itu. tanggal. Kenapa? Manusia lama itu manusia yang berbanding terbalik 180 derajat dari kehendak Tuhan dan kita harus menanggalkannya. Iya. Siap dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Siap, Karya. Iya. Bagaimana dengan Aurel? Harus meninggalkan manusia lama dan berkomitmen. Kamu akan lakukan itu? Kenapa, Kak? Akan lakukan itu? Iya, Kak. Bagaimana dengan Maleaki? Pembelajaran apa yang kamu tangkap malam ini? Dan apa yang akan kamu lakukan? Miniatif. Ayo. Meninggalkan pakaian lama. Meninggalkan pakaian lama dan apa yang akan kamu lakukan? Kalau itu ditanggalkan, kamu Giat, telanjang maksudnya. giat Apa? untuk Ayo. mengikut Zoom, Karya. Oh, ya. Komitmen ya, janji ya. Iya, Karya. Bagaimana dengan Mesa? Bagaimana dengan Mesa? Halo Mesa, bagaimana dengan kamu? Apa yang akan pembelajaran apa yang kamu tangkap dan apa yang akan kamu lakukan? Ayo. Meninggalkan kebiasaan lamaku dan jadi lebih baik untuk depannya. Untuk menjadi lebih baik, wujudnya seperti apa? Membantu membaca Alkitab. Oke deh. Komitmen ya, Mesa. Bagaimana dengan Olive? Olive, Menanggalkan manusia lama dan membaca Alkitab tidak bolong-bolong sama tidak berkata kotor. dan apa yang terakhir? Tidak berkata kotor. Iya, bikin komitmen ya. Mulai berkata ke hal-hal yang baik ya. Bagaimana dengan Rahel? Kita harus menanggalkan manusia yang lama, terus berkomitmen dan bertindak. Ya, apa tindakannya? Apa yang harus kamu Semakin benahi? Apa? Ada hal apa yang nggak baik dalam diri kamu? semakin dekat lagi sama Tuhan, terus semakin rajin lagi baca kitabnya. Suka. Ya. Bagaimana dengan Gave keluar ya? Bagaimana dengan Teresia? Meninggalkan manusia lama Ya. dan akan ikut Zoom dan baca Alkitab tidak bolong-bolong lagi. Mulai hari ini ya? Iya. Nggak mulai besok, mulai hari ini kalau masih dikasih nafas sama Tuhan. Oke. Bagaimana dengan berkat? Menanggalkan manusia lama dengan membuat komitmen dan bertindak sesuai komitmen tersebut. Ada manusia lama dalam diri kamu? Ada, Kak. Apa? Malas. Malas ngapain? Kayak
kayak udah malam gitu kayak malas baca Alkitab sama berdoa. Ya. Bikin komitmen dan lakukan. Ya. Bagaimana dengan Damien? Tinggalkan manusia lama dan masuk ke yang baru nih, harus rajin baca Alkitab dan rajin ikut Zoom kali ya. Iya. Ya. Ada manusia lama dalam diri kamu yang harus kamu tanggalkan? Ada Kak, Apa? suka berbohong Kak. Apa? Suka berbohong Kak. Oh, suka berbohong. Ya, harus tanggalkan ya. Bagaimana dengan Karan? Ya, membuat komitmen ngapain? Yang keras suaranya. Apa deh? Melakukan hal-hal yang akan membuat diri kita jadi malas. Malas dari apa? Malas ngapain? Iya. Ya? Oke. Oke, adik-adik, sampai di sini paham ya? Kakak ulang sekali lagi firman Tuhan hari ini. Temanya apa? Baharu di dalam Kristus. Subtemanya apa? Menanggalkan manusia lama Menanggalkan manusia lama. ya, bagi yang pertama ya. Oke deh. Adik-adik ingat firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Ya, Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32 ya. Perhatikan baik-baik, manusia lama itu adalah yang membawa kita kepada dosa, membawa kita kepada si jahat. Makanya manusia lama itu ya ada poin-poin di situ ya, pendosa, pemarah, berkata kotor, pencuri, pemalas, ya, tidak peduli terhadap sesama, ya, mendukakan Roh Kudus, suka bertengkar, bodoh, keras kepala, tidak menyembah Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Jika masih ada di dalam diri kita, masih berdiam di dalam diri kita, harus ditanggalkan, ya, harus ditanggalkan. Tidak bisa tidak. Kenapa? Tadi firman Tuhan bilang di Galatia 5 ayat 21b, orang-orang yang seperti ini tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya kalau masih ada harus ditanggalkan. Gak bisa tidak. Kalau ada yang masih bolong-bolong baca Alkitabnya, masih bolong-bolong berdoa, masih bolong-bolong memuji Tuhan, yuk mulai sekarang lakukan ya. Komitmen yang kedua. Yang ketiga, lakukan supaya apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terjadi. Ya. Oke, adik-adik sampai di sini paham? Paham Paham, Kak, ya? Karya. Ya, kakak berharap Paham Karya. adik-adik sudah lebih paham ya, sudah lebih mengerti dengan pembelajaran yang disampaikan malam hari ini. Harus ditanggalkan. Ya, malam ini adik-adik nanti sebelum tidur coba renungkan kembali, introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Saya masih berkata kotor nih Tuhan. Saya masih keras kepala nih Tuhan. Saya masih malas belajar, malas baca Alkitab. Adik-adik harus jujur itu di hadapan Tuhan. Kalau adik-adik jujur di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus bisa bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kita. Roh Kudus bisa bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Roh Kudus itu mau bekerja sama dengan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang jujur. Ya, makanya kita harus jujur di hadapan Tuhan ya. Kita harus akui semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus akui? Supaya tidak berdiam di dalam diri kita. Selagi masih ada pakaian kotor di dalam diri kita harus ditanggalkan. Kalau enggak kita ini bau loh adik-adik. Bau badan, ya, bau keringat, kotor, lembab, ya enggak enak pokoknya. Kalau kecuali adik-adik enggak mau dirubah, enggak mau mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Ya, kalau kakak nggak mau seperti itu, kakak nggak mau tahun 2025 harus lebih baik lagi, ya,
Harus lebih sungguh-sungguh lagi, lebih semangat lagi. Oke? Mau? Janji? Yuk, kita bikin komitmen di hadapan Tuhan. Yuk, taruh tangan kanan kalian di dada. Yuk, taruh tangan kanan kalian di dada. Ikuti kakak ya. 2, 3, saya tanggalkan manusia lama. Yang keras, saya tanggalkan manusia lama. Saya akan buat komitmen. Dan saya akan lakukan seperti yang Tuhan mau. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Adik-adik, cukup sekian pembelajaran kita malam hari ini. Silakan ditutup semua Alkitabnya dan juga peralatan tulisnya. Mari kita bikin komitmen ya di hadapan Tuhan dan kita juga lakukan itu ya supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan disenangkan ya. Ingat, kita dikasih pilihan ya. Kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau malah sebaliknya. Ya, kakak berharap nih, Teresia, Maleaki, ya adik-adik semua, yuk tahun ini lebih baik lagi. Kalau masih ada yang ogah-ogahan, yang masih malas-malas, apalagi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan kakak keluarkan. Ya, tidak main-main. Tapi kakak berharap tidak seperti itu. Ya, jadilah anak-anak panah pilihan, bukan anak-anak panah yang tersingkir. Ya, kakak berharap kalian semua adalah anak-anak panah pilihan. Yuk kita buat, ya, ayo taruh tangan kanan kalian di dada. Ya. 2, 3, iya. Riyama anak panah yang tangguh, Riyama anak panah yang berkarakter, Riyama anak panah yang berkarunia, Riyama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, Riyama anak panah pilihan. Amin. Ya, adik-adik, ya kakak berharap mulai hari ini komitmen di hadapan Tuhan. Baca Alkitab tidak disuruh-suruh. Tidak ada lagi kakak dengar di telinga, Kak masih bolong-bolong, Kak masih malas-malas. Ini buat kakak juga, buat kita semua. Ya, harus semangat tahun 2025. Tidak ada lagi yang masih nanti dulu Kak, malas Kak. Kecuali adik-adik memang harus off karena sesuatu hal, ya itu lain hal. Ya, tapi kalau nggak karena apa-apa, adik-adik masih ogah-ogahan, waduh, gimana ya? Oke deh, ya. Oke, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Sebelumnya kakak mau sapa dulu. Terima kasih buat Kak Jusita. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rafael Angel. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Harus lebih bersemangat lagi ya. Terima kasih Matthew. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Carlo. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa kakak Gaby nggak ikut? Yang bilang. Kenapa kakak Gaby? Ini Kak. Kenapa kakak? Kakak tadi sibuk. Oh, iya. Terima kasih, Yeskil. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Mana dengan Mikael? Udah tidur Karya. Yeskil juga matanya udah 5 watt ya. Terima kasih buat Aurel. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Maleaki. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Ya harus semangat ya buat adik-adik GAP yang dari Papua. Ya Karya. Terima kasih Mesak, Olive. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rahel. Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Berkat.
Terima kasih juga Kak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan malas-malas lagi ya. Iya Kak. Terima kasih Teresia. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Harus semangat juga ya Teresia. Terima kasih Damien. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan pulihkan sempurna kesehatan kamu ya. Ya Karya. Kakak berharap buat Priscilla, Mary, Hesley, Musa bisa aktif di minggu-minggu mendatang ya. Ya Karya. Terima kasih juga Karan. Iya. Terima kasih juga buat Bapak Thomas Trisahono. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mari adik-adik kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Ya, terima kasih buat kehadiran adik-adik semua. Ya, kakak berharap ya tidak jadi patah semangat, tidak jadi kendor semangat kalian ya. Oke deh, minggu depan kakak mau dengar hal-hal yang baik dalam diri adik-adik. Ya, ada antusias yang luar biasa. Kak, saya udah nggak bolong-bolong lagi. Kak, saya udah memuji Tuhan. Kak, saya udah melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, kakak mau dengar itu dari adik-adik semua. Dan adik-adik bisa bersaksi di tengah-tengah kita. Ya, mari adik-adik kita tutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami sudah menerima pembelajaran tentang baharu di dalam Kristus dengan subtema menanggalkan manusia lama. Roh Kudus, ini kami dengan segala keberadaan kami. Kami mengakui kami sering kali masih mengenakan manusia lama kami. Kami tidak tanggalkan, kami tidak komitmen, kami tidak lakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami minta ampun di hadapan-Mu. Jika kami masih bolong-bolong dalam membaca Alkitab, dalam memuji Tuhan, dalam berdoa, kami masih bermalas-malas dalam belajar, kami tidak sungguh-sungguh, kami masih suka berbohong, kami masih suka menduka ke hati Tuhan, kami masih berkata-kata kotor, kami masih keras kepala dan lain sebagainya. Kami tahu itu semua masih ada di dalam diri kami, masih sering kami kenakan Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami harus menanggalkan manusia lama kami harus menanggalkan hal-hal yang lama, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan yang masih ada di dalam diri kami. Kami harus tanggalkan itu semua supaya kami layak untuk mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, kerajaan sorga. Untuk itu Roh Kudus, kami mau buat komitmen, kami mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, mari Engkau materaikan benih firman-Mu ini ke dalam loh hati adik-adik kami. Buat pembaharuan di dalam hidup adik-adik kami Tuhan. Hari lepas hari mereka boleh mengenakan manusia baru, pakaian baru di dalam Kristus setiap harinya. Sehingga kehidupan Kristus, karakter Kristus boleh nampak di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus belum selesai. Roh Kudus yang akan menerjemah lebih jauh ke dalam loh hati adik-adik kami. Urapi setiap adik-adik kami yang telah menerima pembelajaran malam hari ini. Demikian pula buat adik-adik kami yang belum bisa hadir malam hari ini. Hamba berdoa dari tempat ini buat semua adik-adik GAP di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus buat Tuhan terus mengurapi kehidupan adik-adik kami. Tuhan jamah mereka. Bila ada di antara mereka yang masih bermalas-malas, mari berikan roh semangat, roh gairah, roh kerajinan di dalam mereka mengikuti pembelajaran melalui GAP ini Tuhan. Bila ada di antara mereka sedang dalam sakit penyakit, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, sakit penyakit mereka tahir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila ada di antara mereka sedang mengalami jalan buntu, sedang menghadapi masalah berat, Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Roh Kudus, mari berkati mereka di dalam persekolahan, di dalam meraih cita-cita mereka. Berikan roh kecerdasan di atas rata-rata, roh kemampuan di dalam belajar sehingga mereka berbeda dari teman-teman seangkatan mereka. Biarlah mereka diberkati berhasil di dalam meraih cita-cita mereka. Juga Engkau jagai pergaulan mereka, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik angkat kedua belah tanganmu. Aminkan setiap kata kalimat doa yang akan kakak sampaikan di tengah-tengah kita. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah pendidikan kita, diberkatilah masa depan kita, diberkatilah kehidupan kita. Jadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apapun yang adik-adik lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awan yang permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan, amin. Ya, silakan berfoto, Kak. Adik-adik Satu, dua, tiga. Oke. Oke, adik-adik. Terima kasih. Ya udah semua. Terima kasih.